A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nur Pranji dengan C1P04104. Nah, saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang building dan komunikasi efektif dalam Total Quality Management atau sering disebut dengan TQM. Materi ini penting karena keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan produk, tetapi juga oleh kerjasama tim serta komunikasi yang efektif dalam organisasi. Nah, baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menyaksikan videonya. Ada nggak yang pernah mengalami salah paham atau miskomunikasi? Apalagi terjadinya di tempat kerja atau di sebuah perusahaan. Pasti sering menemukan situasi berikut, bukan? Ingin tahu penyebabnya? Jadi, salah satu penyebab utamanya adalah adanya pertemuan budaya. Yang pastinya pertemuan ini bisa terjadi antar individu, antar kelompok, dan bahkan bisa sampai antar negara. Nah, pertemuan budaya ini juga disebut dengan akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Jadi, kalau ada proses sosial yang timbul antara suatu kelompok manusia dengan kebudayaan, dengan unsur dari suatu kebudayaan asing atau baru, nah itu disebut akulturasi. Dan gak semua akulturasi itu bisa berhasil, yang artinya ada juga yang gagal. Di beberapa perusahaan, pasti pernah memiliki beberapa isu atau masalah. Apalagi kalau ada dua atau lebih suatu budaya bertemu. Pasti sebenarnya tidak diinginkan hal seperti ini, bukan? Misalkan terdapat situasi yang mengharuskan adanya pertemuan atau komunikasi dengan perusahaan asing, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Jepang, Korea, Filipina, Cina, Thailand, India, Uni Emirat Arab, Eropa, Australia, dan lain-lain. Yang sebenarnya mereka tidak memahami teknis pekerjaan dan budaya pada perusahaan Indonesia, sehingga saat diberikan penjelasan, mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami dan bisa berujung kesalahpahaman atau miskomunikasi, bukan? Gimana sih caranya biar tidak terjadi hal seperti ini? Tenang saja. Mungkin perusahaan bisa mengadakan culture learning melalui pelatihan agar individu atau karyawan mampu mengenal atau memahami kebiasaan dan etika pada budaya lain, terutama nih cara berkomunikasi dengan pihak asing. Hal ini juga membantu individu atau karyawan untuk menerima serta menghargai perbedaan antar budaya, sehingga dalam kerjasama antar budaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, selain itu, dimulai dari kesadaran diri, seluruh individu juga dianjurkan untuk aktif dan berpartisipasi dalam mempelajari kultur atau budaya dari negara lain, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi atau kesalahpahaman antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Perusahaan yang berhasil menerapkan team building dalam meningkatkan mutu. Salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan team building adalah Toyota. Toyota ini dikenal sebagai perusahaan yang menerapkan konsep TQM dengan sangat baik melalui kerjasama timnya dan budaya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Nah, dalam Toyota ini, setiap anggota tim memiliki peran masing-masing dan tanggung jawab yang sangat jelas. Selain itu, komunikasi antara atasan dan karyawannya dilakukan secara terbuka sehingga setiap masalah dapat segera diselesaikan. Nah, Toyota juga menerapkan kerjasama tim melalui evaluasi rutin dan keterlibatan seluruh karyawan dalam menjaga kualitas produk. Nah, keberhasilan tim building dan Toyota dapat dilihat dari kualitas produk yang tinggi, minimnya kesalahan produksi, tingginya kepuasan pelanggan, dan meningkatnya produktivitas perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama tim di Toyota yang sangat baik dapat membantu perusahaan mencapai mutu yang lebih baik lagi. Solusi untuk meningkatkan kerja tim dalam organisasi yang mengalami konflik. Nah, konflik dalam organisasi biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi, pembagian tugas yang tidak jelas,
atau rendahnya rasa saling percaya antar anggota tim. Nah, untuk meningkatkan kerja tim, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memperjelas pembagian tugas. Organisasi dapat menggunakan Reich Matrix agar setiap anggota mengetahui tanggung jawab masing-masing. Nah, yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Perusahaan dapat melakukan meeting rutin atau menerapkan aktivitas listening agar anggota tim dapat saling memahami pendapat satu sama lain. Nah, yang ketiga, membangun budaya feedback yang terbuka. Dengan adanya kritik dan saran yang positif, organisasi dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, yang keempat, menciptakan kepemimpinan yang sportif. Pemimpin harus mampu menjadi penengah saat terjadi konflik dan membantu anggota tim bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan semuanya atau solusi tersebut, konflik dapat dikurangi dan kualitas kerja tim dapat meningkat. Sekian dari penyampaian materi saya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang telah menonton. Saya Nur Febianti mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.